Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Ningsi dengan NIM 21042195. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan sesi 0042 dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang review artikel yang kedua, yaitu analisis koordinasi dalam penanggulangan bencana, yaitu sebuah pendekatan kualitatif di Turki. Masuk ke latar belakang, manajemen bencana merupakan bidang multidisiplin yang melibatkan kolaborasi antar berbagai lembaga dan keahlian untuk menjalankan fungsi penanggulangan bencana secara efektif. Diperlukannya koordinasi yang baik antar lembaga tersebut. Namun, koordinasi seringkali mengalami hambatan akibat proses yang kurang terkoordinasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan pengalaman koordinasi dari para profesional yang terlibat dalam proses penanggulangan bencana di Turki. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu memahami pengalaman subjektif, diharapkan dapat dipahami masalah dan tantangan koordinasi saat ini, serta pengembangan solusi untuk meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan bencana di masa depan. Kemudian metode riset. Pada artikel tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola fenomenologi untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan pengalaman koordinasi para profesional yang terlibat dalam penanggulangan bencana tersebut. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling untuk memilih partisipan yang relevan dan mampu memberikan informasi yang diperlukan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam sebanyak 31 orang profesional yang dilakukan selama 977 menit. Wawancara terstruktur ini bertujuan untuk memahami pandangan dan pengalaman subjektif para profesional terkait koordinasi dalam proses penanggulangan bencana. Hasil wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema dan kode yang muncul terkait tantangan dan masalah koordinasi saat ini. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat dipahami dinamika koordinasi eh, antara lembaga secara mendalam untuk mengembangkan rekomendasi yang tepat. Kemudian hasil riset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memastikan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana, dilakukan berbagai latihan dan pelatihan bencana. Namun, para profesional menjelaskan bahwa koordinasi seringkali diharapkan kepada masalah terkait komunikasi. Ada perbedaan antara pengetahuan teoritis mengenai koordinasi dengan penerapan secara praktis. Masalah-masalah yang sering menyebabkan hambatan koordinasi terkait dengan sistem komando insiden, kepemimpinan, sumber daya manusia, komunikasi, dan penanggulangan media sosial. Kode masalah spesifik meliputi tugas yang tidak jelas, adanya otoritas ganda, ketiadaan bahasa yang berseragam, serta kesenjangan kepemimpinan. Informasi di media sosial dinilai kurang jelas namun harus dimanfaatkan untuk berbagai informasi cepat. Hal ini menunjukkan perlu adanya pelatihan kepemimpinan dan pemanfaatan media sosial secara baik dalam proses koordinasi untuk meningkatkan penanggulangan bencana di masa depan. Dari review artikel tersebut dapat saya simpulkan, manajemen bencana memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan pihak terkait untuk penanggulangan yang efektif. Namun, demikian, koordinasi seringkali dihadapkan pada hambatan karena proses yang kurang terkoordinasi. Penelitian ini menemukan bahwa untuk memastikan koordinasi antar lembaga dilakukan berbagai latihan bencana, akan tetapi koordinasi dihadapkan pada tantangan terkait komunikasi. Terdapat perbedaan antara teori dan praktik koordinasi juga. Masalah utama koordinasi terkait sistem komando insiden, sumber daya manusia, komunikasi, dan penggunaan media sosial. Kemudian kode masalah meliputi tugas yang tidak jelas, otoritas ganda, ketiadaan bahasa kerja yang seragam,
serta kesenjangan kepemimpinan. Untuk meningkatkan koordinasi di masa depan, diharapkan adanya pelatihan kepemimpinan dan pemanfaatan media sosial yang tepat dalam proses koordinasi penanggulangan bencana. Hal ini penting dilakukan untuk mendukung penanganan bencana yang terintegrasi dan efektif. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Eh, saya akhiri dengan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.